Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Ingat bahwa kalian sebenarnya tidak libur, tetapi belajar di rumah. Kalau memang terpaksa harus keluar, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan. Anak-anakku sekalian, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dari perdagangan internasional, kemudian faktor pendorong, faktor hambatannya apa, kemudian dilanjutkan dengan teori perdagangan internasional. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kebijakan perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengurangi hambatan-hambatan atau memproteksi produsen dalam negeri supaya tetap bisa bersaing dengan perusahaan luar negeri. Ketika pemerintah tidak memberikan kebijakan perdagangan internasional, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika pemerintah tidak memberlakukan kebijakan perdagangan internasional? Maka banyak produsen-produsen di dalam negeri yang kalah bersaing dengan perusahaan luar negeri. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana mengangkat produsen di dalam negeri itu bisa bersaing dengan perusahaan luar negeri, yaitu dengan memberlakukan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan di bidang impor dan kebijakan di bidang ekspor. Kebijakan di bidang impor pada dasarnya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri atau yang kita sebut dengan proteksi. Proteksi ini tujuannya adalah satu, memaksimalkan produksi dalam negeri. Yang kedua adalah memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memelihara tradisi nasional. Yang keempat, menghindari resiko yang timbul. Kemudian yang kelima adalah menjaga stabilitas nasional supaya negara kita tidak terlalu banyak bergantung kepada negara lain. Politik proteksi dapat dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif dan bea masuk. Yang dimaksudkan di sini adalah pembebanan bea terhadap barang-barang yang melintasi negara atau melintas antar negara yang satu dengan negara yang lain. Ada 3 macam penentuan tarif. Yang pertama adalah bea ekspor atau ekspor gratis. Yang dimaksudkan di sini adalah bea terhadap barang-barang yang keluar negeri. Yang kedua adalah bea transit atau transit gratis. Ini adalah terhadap barang-barang yang hanya melewati batas negara. Yang ketiga adalah bea impor atau impor gratis. Ini adalah barang-barang yang masuk dari luar ke dalam negara kita. Kebijakan yang kedua adalah larangan impor. Yang dimaksudkan dengan larangan impor di sini adalah barang itu tidak boleh sama sekali masuk ke dalam negeri. Yang ketiga adalah kuota. Kuota ini adalah pembatasan. Apa bedanya dengan larangan impor? Kalau larangan tidak ada boleh satupun barang yang masuk, tetapi kalau kuota ada beberapa yang masuk tetapi dibatasi jumlahnya. Kebijakan yang keempat adalah subsidi. Subsidi ini yang dimaksudkan adalah bantuan pemerintah terhadap produsen dalam negeri dalam rangka mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri. Yang kelima adalah dumping. Dumping ini adalah merupakan pemerintah dalam rangka mengadakan diskriminasi harga. Menjual barang yang sama dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah, dengan harapan maka barang-barang di dalam negeri ini supaya bisa menguasai pasar di luar negeri dengan menjual barang ke luar negeri lebih murah. Anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini yang kita bahas fokus pada kebijakan internasional, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Untuk kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor akan kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mudah-mudahan kalian tetap dan selalu sehat, tetap semangat,
raih cita-cita kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.